Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat belajarnya. Nah, bagi anak-anak yang masih daring, semoga sudah bangun pagi, sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Dan tentunya bagi anak-anak yang sudah PTM, bangunnya lebih awal karena harus berangkat ke sekolah supaya tidak terlambat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih di tema 4 ya. Kita berlanjut ke tema 4 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran yang pertama. Nah, pembelajaran yang pertama ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama tentang arti kalimat, yang kedua teknik melipat kertas dalam karya seni, yang ketiga menentukan pembagian yang hasilnya diketahui. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia tentang arti kalimat saran. Saran dapat diartikan sebagai suatu pendapat, anjuran maupun usulan yang diungkapkan dengan tujuan agar ada penyelesaian dari suatu permasalahan. Kalimat saran biasanya dibuat atau disampaikan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Kalimat saran bisa dibuat atau disampaikan oleh siapa saja kepada siapa saja. Nah, kalimat saran harus disampaikan dengan sopan dan tidak menyinggung perasaan orang yang diberi saran. Kalimat saran dalam teks prosedur umumnya dilengkapi dengan kata seperti, sebaiknya, seharusnya, akan lebih baik, jika, pastikan, perlu diingat, dan usahakan. Contohnya, sebaiknya kalian jangan membaca terlalu dekat agar matamu tidak sakit. Yang kedua, seharusnya kalian menuruti perintah orang tuamu agar disayang mereka. Nah, itu ya, ada yang menggunakan kata seharusnya, sebaiknya. Dan nih, seperti sebaiknya. Nah, ini kata-kata yang biasa kita gunakan untuk menyampaikan kalimat-kalimat saran. Nah, tentunya kalimat saran itu harus berisi kalimat yang positif ya untuk kemajuan orang yang kita sarani tadi. Gunakan kata-kata yang sopan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya. Selanjutnya pelajaran seni budaya dan prakarya. Teknik melipat kertas dalam karya seni. Teknik dan seni melipat kertas dikenal dengan nama origami. Dalam pengerjaannya, melipat kertas dengan tujuan menghasilkan karya lipatan dengan bentuk yang unik, membutuhkan teknik dan keahlian khusus. Kegiatan membuat origami ini sangat menyenangkan dan dapat merangsang kreativitas anak. Melatih kecepatan dalam melakukan gerak motorik dengan tangan, sekaligus juga dapat melatih daya ingat. Itu ya. Nah, melipat atau dengan teknik melipat itu dikenal dengan origami. Nah, ini contohnya ya. Anak-anak mau membuat bunga atau membuat kerajinan yang terbuat dari kertas origami, tentunya dengan cara melipat seperti ini ya. Nah, melipat, membuat pesawat atau membuat hewan-hewan dengan cara melipat kertas origami. Ini ya, coba anak-anak perhatikan. Oke, selanjutnya pelajaran matematika dengan menentukan pembagian yang hasilnya diketahui. Kebersihan merupakan sesuatu kunci kesehatan yang utama.
Sayangnya, masih banyak yang lalai menjaga kebersihan diri dan lingkungannya dengan membuang sampah sembarangan. Padahal, tanpa disadari, ada berbagai bahaya yang mengintai karena sembarangan buang sampah. Nah, kita di sini melihat ya, ada contoh soal. Nah, anak perhatikan di halaman 96, di buku fokus 96 itu ada contoh soal pembagian yang nilainya sudah kita ketahui. Nah, di sini Bu Guru beri tugas ya. Nah, Edo akan membagikan permen kepada 20 temannya. Tiap anak akan mendapatkan permen dengan jumlah yang sama. Berapakah perkiraan jumlah permen dan banyaknya permen yang diterima tiap anak? Nah, anak-anak cari angka yang bisa menghasilkan apa? Nah, menghasilkan 20. Nah, anak-anak cari setiap anak itu berapa yang mendapatkan permen tersebut. Anak-anak bisa lihat di halaman 96. Nah, itu contoh pembagian ya. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, nilainya sudah kita ketahui. Oke, nah perkiraan setiap anak itu mendapatkan permen berapa? Kerjakan di buku tugasnya ya, lalu kirim ke Google Classroom. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.